Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul demi nama-Ku, Aku hadir di tengah-tengah mereka." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, para pencinta Karmelituk dimanapun kalian berada. Pada hari ini, saya akan membawakan renungan singkat di minggu biasa yang ke-23 ini. Dengan tema, siapapun bisa berusaha menjadi yang terbaik untuk orang lain. Setiap kesalahan yang dialami setiap orang pasti akan membuat luka bagi yang disakiti. Itu hal yang wajar. Dan bila kewajaran itu dibuat terus-menerus, pasti akan lebih fatal akibatnya. Itulah fenomena yang terjadi dalam kehidupan. Kepedulian Paulus kepada jemaat di Roma melihat fenomena ini adalah manusia kehilangan roh, yaitu kasih. Paulus sadar betul akan masalah ini. Karena baginya, kalau orang kehilangan api kasih dalam dirinya, pasti ia akan direnggut oleh roh kegelapan yang membutakan. Sehingga orang lupa cara mengasihi sesama. Sebagai contoh, akibatnya pembunuhan terjadi di mana-mana. Pencurian, korupsi, perampokan, pemerkosaan, bernafsu mengambil hak orang lain, dan lain sebagainya. Untuk itu, Paulus mengutarakan idenya dengan kata kasih sebagai hukum Taurat atau dasar dalam menghidupi kehidupan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, para pencinta Karmelituk, kita masuk dalam Injil. Apa yang bisa kita renungkan ketika kita mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini? Dalam refleksi saya, sabda Tuhan pada hari ini
memperlihatkan satu hal yang menarik, yaitu bagaimana cara memperlakukan orang lain ketika saudara, teman kita, siapapun itu melakukan kesalahan atau dosa. Karena dalam ilmu manusia, setiap pribadi ingin diperlakukan dengan baik. Setiap pribadi tidak ingin diremehkan, atau setiap pribadi ingin dihargai. Yesus memperlihatkan contoh yang menarik. Bagaimana cara menegur yang baik dan benar. Hal ini lebih sederhana dan akan lebih memperdalam kehangatan dalam berelasi dengan suasana persaudaraan. Yesus mengambil kasus. Apabila saudaramu berbuat dosa atau berbuat kesalahan, bagaimana caranya untuk menegur? Yang pertama, ketika saudara berbuat dosa, tegurlah ia di bawah 4 mata. Apa artinya di bawah 4 mata? Yaitu berbicara antar pribadi. 2 orang saja dalam satu ruangan yang bersifat pribadi. Situasi ini yang membuat orang merasa disayangi, dihargai, dan dihormati, walaupun ia berbuat dosa. Karena apa? Karena itu akan mengurangi rasa malunya yang mungkin terlalu menyakitkan kalau itu dibicarakan di depan orang. Namun, ingat, ada tapinya. Bagaimana cara kita menegur dan bagaimana cara bahasa yang kita gunakan kepada orang lain. Ini harus diperhatikan oleh penegur kepada yang ditegur. Terkadang sebagian orang tidak menyukai kalau ditegur terlalu kasar, apalagi di depan umum. Pasti itu sangat memalukan. Yang kedua, kalau 2 orang atau 3 orang tidak berhasil membawa kepada jemaat yang lain, dan kalau tidak berhasil pula kepada jemaat, serahkanlah ia kepada Tuhan. Dengan cara mendoakan yang terbaik, karena dengan sentuhan Tuhan melalui doa yang kita panjatkan akan melunakkan insan manusia yang hatinya mengeras. Kita juga ingat kisah Santa Monica, di mana saat itu anaknya Agustinus yang kelak akan menjadi santo besar. Dia mendoakan anak yang saat itu Agustinus berbuat dosa. Tapi satu hal yang selalu ia pegang kuat, ia percaya bahwa Tuhan akan melunakkan hatinya. Dan sampai saat ini kita mengenal Santo Agustinus adalah seorang santo besar sampai abad modern ini. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, semua apa yang kita lakukan, semua apa yang kita berbuat, baik cara menegur itu melalui kata atau tindakan atau teladan kita itu, pada tujuannya adalah untuk menyelamatkan jiwa saudara kita yang berbuat dosa. Karena itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Tegurlah dengan cara, dengan dasar kasih persaudaraan. Seperti kata Santo Paulus tadi. Tanpa kasih tidak akan membawa perubahan atau pertobatan kepada orang yang kita tegur tadi. Orang yang kita koreksi yang telah berbuat jahat. Maka dari itu saudara-saudaraku yang terkasih, tanamkanlah benih kebaikan. Karena seperti apa kata Yesus, apa yang kau ikat di dunia akan diikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia akan kau lepaskan juga di surga. Apa artinya? Bahwa kebaikan yang kita buat
akan terikat di surga. Dan apa yang kita lepaskan hal-hal dunia akan terlepas di surga. Itu jaminan Tuhan. Kalau kita percaya, kita bisa menghidupi kehendak Tuhan melalui sesama kita. Jadi, hiduplah dengan baik dengan sesama, tegurlah dengan penuh kasih, dan jadilah pribadi yang sungguh mengasihi sesama. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.